hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Masih bersama saya, Ninggar Kurniawanti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang seni budaya untuk kelas 9 dengan tema seni lukis. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, pernahkah kalian melihat lukisan? Mungkin di pinggir jalan, di gedung pameran, atau mungkin di rumah kalian ada lukisan. Baik itu bertemakan tentang binatang, mungkin tentang manusia, benda, dan lain sebagainya. Apa sih yang dimaksud dengan seni lukis? Apa saja temanya? Apa saja tujuannya? Baik, mari kita simak video berikut ini. Seni lukis. Pelajaran seni budaya kelas 9 semester ganjil. Di akhir pembelajaran, diharapkan siswa dapat menganalisis 8 unsur seni lukis, menganalisis 10 prinsip seni lukis, dan menganalisis 4 teknik berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Apa saja materi pembelajaran yang akan kita pelajari? Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian seni lukis, kemudian tema seni lukis, tujuan seni lukis, unsur seni lukis, prinsip seni lukis, dan teknik seni lukis. Apa saja pengertian seni lukis menurut para ahli? Ada beberapa yang mengartikan pengertian seni lukis. Yang pertama yaitu menurut Pringgodikdo dalam Ensiklopedia Umum Canisius Yogyakarta 1977. Seni lukis ialah penggambaran pada bidang 2 dimensi berupa hasil pencampuran warna yang mengandung maksud. Yang kedua, menurut Sukaryono 1998, seni lukis ialah ungkapan isi hati serta perasaan yang disebut dengan bahasa seniman yang akan dikomunikasikan. Menurut Thomas Munro, Mike Susanto, 2002, seni lukis ialah alat buatan manusia guna menimbulkan efek-efek psikologis terhadap manusia lain yang telah melihatnya. Dan secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengertian seni lukis ialah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, yaitu berdasarkan tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Apa saja tema dalam seni lukis? Tema dalam seni lukis ada 6. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri, yaitu pelukis menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek atau model lukisan. Contoh, potret diri oleh Affandi. Yang kedua, manusia dengan manusia lain, yaitu pelukis menggunakan orang lain sebagai objek lukisan. Misalnya, orang tuanya, adiknya, temannya, dan lain-lain. Contoh, lukisan Ibuku, karya Affandi. 3. Manusia dengan alam sekitarnya, yaitu pelukis menggunakan alam sekitar kita sebagai objek lukisan. Misalnya, pemandangan alam, gunung, sungai, hutan, laut, binatang, dan lain-lain. Contohnya adalah lukisan pemandangan alam berikut ini. Yang keempat, manusia dengan alam benda, yaitu pelukis menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita sebagai objek lukisan. Misalnya, cangkir,
gelas, guci, bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Contohnya adalah gambar buah apel dalam keranjang berikut ini. 5. Manusia dengan aktivitasnya. Pada tema ini, yang dijadikan objek pada lukisan adalah kegiatan manusia sehari-hari yang dianggap menarik untuk diabadikan dalam lukisan. Misalnya, ketika bekerja di sawah, jual beli di pasar, menari, menggembala ternak, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari tema tersebut. Yang keenam adalah manusia dengan alam hayal. Tema lukisan ini muncul dari imajinasi atau hayalan yang ada di pikiran pelukis, baik sadar ataupun tidak sadar. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Berikut adalah contoh. Lukisan Making Cloud karya Sergei Koltsov. Lalu, tujuan berkarya seni lukis itu apa saja? Ada 4 tujuan dalam berkarya seni lukis, yaitu tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, dan tujuan komersil. Tujuan religius yaitu lukisan yang dibuat dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa. Contohnya adalah lukisan yang terpajang di Museum Surabaya. Tujuan kritik sosial yaitu lukisan yang dibuat untuk memberikan kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat, berupa simbol atau perumpamaan. Contoh, lukisan Berburu Celeng, karya Joko Peki. Tujuan ekspresi, yaitu lukisan sebagai media ekspresi dan mencurahkan emosi atau perasaan. Contoh, lukisan Ibuku, karya Avandi. Tujuan komersil, yaitu lukisan yang dibuat untuk dijual. Bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar, biasanya identik dengan warna mencolok dan lukisan pemandangan. Berikut adalah contoh dari lukisan tersebut. Lalu, apa saja sih unsur dan prinsip seni rupa itu? Unsur seni rupa ada 8, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Sedangkan prinsip-prinsip seni rupa ada 10, yaitu kesatuan, keselarasan, penekanan atau kontras, irama atau ritme, gradasi, proporsi, keserasian, komposisi, keseimbangan atau balance, dan aksentuasi atau center of interest atau emphasis. Kemudian apa saja teknik seni lukis itu? Dalam seni lukis terdapat beberapa teknik. Di antaranya adalah teknik akuarel, yaitu menggunakan cat air atau akuarel dengan sapuan warna tipis sehingga hasil lukisannya transparan. Berikut adalah contoh hasil lukisan tersebut. Yang kedua adalah teknik plakat, yaitu lukisan yang menggunakan cat air, cat akrilik, maupun cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga memberi kesan yang colorful pada setiap karya. Berikut adalah contoh lukisannya. Yang ketiga adalah teknik spray, dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis supaya menghasilkan lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual.
Contoh karya tersebut adalah grafiti di tembok-tembok jalan. Berikut adalah contohnya. Dan yang keempat, teknik pointillis, yaitu cara melukis dengan menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Berikut adalah contohnya. Jadi, kesimpulan yang kita ambil dari materi ini adalah seni lukis merupakan salah satu hasil karya seni rupa yang berwujud dua dimensi, merupakan pengembangan dari menggambar dan merupakan perwujudan dari ide atau gagasan, teknik, serta ekspresi perasaan atau emosi pelukis. Terdapat berbagai tema, tujuan, unsur, prinsip, serta teknik dalam berkarya seni lukis. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga jarak, jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.